Halo rekan-rekan semua, selamat datang di channel My Digital Thoughts. Nama saya Irving Huta Galung, dan di channel ini saya akan berbagi tips and trik seputar teknologi, baik yang saya dapatkan dari pekerjaan maupun dari kehidupan sehari-hari. Jadi, jangan lupa untuk subscribe di channel ini dan aktifkan juga notification, supaya rekan-rekan mendapatkan notifikasi ketika ada video-video terbaru. Jangan lupa juga berkunjung ke blog saya di irving.web.id untuk mendapatkan update-update terbaru. Halo rekan-rekan semua, di sesi kali ini saya ingin menjelaskan mengenai berbagai tier dari Azure Storage dan bagaimana kita memanfaatkannya menggunakan lifecycle management supaya menjadi otomatis gitu ya. Karena rekan-rekan bisa bayangkan nih, kalau kita mulai banyak menggunakan Azure services apapun gitu ya, menggunakan storage, maka lama-lama kan storage-nya juga akan bertambah ya jumlahnya gitu. Misalnya log atau image dan lain-lain gitu. Dan sebenarnya kenyataannya sering sekali data yang kita taruh di storage itu mungkin hanya beberapa hari pertama aja gitu yang banyak diakses gitu ya. Setelah itu, setelah lebih dari seminggu atau lebih dari sebulan gitu ya, itu mungkin jadi jarang dipakai sebenarnya. Tapi dihapus juga nggak boleh misalnya gitu ya, karena bisa aja ada yang mau akses suatu saat gitu. Itu bagaimana jadinya melakukan itu di Azure supaya lebih cost efficient gitu ya. Supaya untuk data-data yang lama yang ya kadang-kadang aja diakses bisa lebih murah gitu biayanya. Atau bahkan ada yang kita harus simpan cukup lama karena mungkin masalah regulasi gitu ya, kan kayak misalnya data pajak gitu harus disimpan 5 tahun gitu. Nah, tapi diakses juga nggak pernah sebenarnya kecuali lagi ada audit gitu. Nah, mungkin kita bisa masukkan jadi sebagai arsip yang nggak perlu diakses cepat gitu ya, tapi murah, dan kalau lagi perlu diakses ya kita bisa tarik lagi gitu. Nah, ini yang kita sebut di Azure Storage sebagai tiering. Jadi ada 3 jenis tier. Kita langsung buka aja di docs-nya. Jadi ada 3 jenis tier di sini. Rekan-rekan bisa lihat. Jadi di sini ada, Jadi di sini ada hot, cool, dan archive tier, gitu ya. Jadi kalau hot tier ini adalah data yang memang kita masih sering akses gitu ya, terus menerus. Kalau cool itu adalah data yang kita simpan minimal 30 hari. Jadi di sini saya langsung zoom aja sedikit gitu ya. Jadi data yang kita akses minimal 30 hari gitu ya. Kalau archive itu disimpan minimum 180 hari atau 6 bulan gitu ya. Nah, bedanya adalah kalau hot sama cool itu kita bisa akses kapan saja gitu ya. Makanya di sini availability-nya 99,9%. Tapi kalau archive itu sebenarnya datanya kita archive beneran gitu ya. Jadi dia offline. Pada saat kita mau akses, itu istilahnya itu kita mau rehydrate datanya, balik lagi supaya jadi kembali ke hot gitu ya, hot tier. Itu perlu waktu hours gitu ya. 2 jam gitu maksimal gitu. Nah, kenapa seperti itu ya? Karena dia offline sebenarnya. Azure-nya sendiri juga perlu waktu untuk menghidupkan kembali data ini masuk ke tier yang cool atau hot gitu ya. Jadi archive tier ini memang benar-benar dipakainya untuk archive yang memang perlu disimpan karena entah regulasi atau peraturan perusahaan, tapi diaksesnya jarang, misalnya kayak tadi hanya untuk audit gitu ya. Sementara hot dan cool itu mungkin perlu diakses kapan saja gitu ya. Tapi kalau cool itu mungkin kapan sajanya itu jarang gitu. Misalnya ya sekali seminggu gitu ya, atau sekali sebulan gitu. Kalau hot tier anytime gitu. Data ini memang terus-terusan diakses gitu. Oke. Nah, emang apa dampaknya gitu menggunakan hot, cool, dan archive ini? Ya tentunya ada harganya. Bisa lihat ini contohnya ya. Kalau kita pakai redundancy-nya LRS, kemudian region-nya ini Southeast Asia dengan US dollar currency, bisa dilihat di sini perbedaan harganya antara hot, cool, dan archive gitu ya. Ini kan beda jauh ya. Kita ambil yang baris pertama aja deh ini gitu. Jadi hot dengan cool mungkin nggak terlalu beda jauh, berapa itu, 20% ya, tapi lumayan juga ya 20% gitu ya. Tapi kalau dengan archive itu sampai
berapa nih? 90% ya. 90% lebih murah. Jadi kalau hot itu 0,02 dolar per giga, ini hanya 0,002 gitu. Harganya hanya 10%-nya gitu dari hot gitu. Jadi diskon 90%. Jadi memang kalau rekan-rekan perlu nyimpan data cukup lama dan cukup besar gitu ya. Tapi nggak boleh di-delete juga gitu ya, karena sesuatu dan lain hal, maka masukkan ke archive. Itu akan sangat membantu. Nah, gimana caranya gitu? Karena kan masa kita harus bikin aplikasi sih untuk mindahin ini. Nah, Azure sudah menyediakan namanya Lifecycle Management, supaya kita bisa secara otomatis memindahkan tier. Jadi data yang tadinya tiernya hot, otomatis pindah ke cool, dari cool pindah ke archive untuk jangka waktu tertentu gitu ya. Jadi kalau sekarang saya buka di Azure Portal, ini saya punya satu buah Azure Storage gitu ya, yang sudah saya siapkan. Jadi bayangkan kita punya Azure Storage biasa lah gitu ya, ini namanya Azure Tips gitu ya. Dan seperti biasa nanti ya rekan-rekan akan punya file di sini, kita buat kontainer, ada mungkin banyak blob di dalamnya gitu ya. Tapi saya ingin rekan-rekan fokus ke sebelah kiri nih. Ini ada namanya Lifecycle Management. Oke. Jadi ini penting, sering dilewatkan tapi penting nih. Gitu. Jadi kalau kita klik di sini, kita bisa membuat rule kapan sebuah data dipindahkan dari hot ke cool, kapan dari cool ke archive, gitu ya. Nah, jadi kita tambahkan rule di sini, add rule. Kita buat rule baru. Nah, kita pilih dulu, kita kasih nama dulu misalnya ya, ini hot to cool, gitu ya. Apply untuk semua, atau bisa juga kita buat filter di blobnya. Saya nggak akan bahas di sini, tapi rekan-rekan bisa coba sendiri. Tipe blobnya apa? Yang blob atau append, gitu ya. Dan blob subtype-nya apa nih? Base, snapshot atau version, gitu. Nah, kalau kali ini saya akan buat untuk blob sama base blobs, hot to cool, gitu ya. Kita klik next. Kita bisa buat rule-nya gitu. Jadi last modified-nya kapan? Misalnya katakanlah kita buat kalau sudah 30 hari, enggak terlalu lama, 7 hari misalnya udah terakhir dimodify gitu ya, jadi 7 hari, maka kita pindahkan jadi cool ya, jadi dari hot ke cool. Oke, kita add, kita bisa lihat nih, jadi dalam bentuk list seperti ini atau ada code view namanya, jadi kita bisa lihat secara code. Bentuknya gini, bentuknya JSON gitu ya. Jadi life cycle namanya hot to cool, actionnya adalah days after modificationnya 7 hari, maka dia akan pindah dari hot jadi cool gitu ya di sini. Kalau kita misalnya mau tambahkan lagi, misalnya rule yang baru gitu ya, jadi misalnya cool to archive, archive gitu ya. Jadi tetap sama, kita nggak akan ganti bagian itunya. Jadi misalnya 30 hari gitu ya. Jadi kalau udah lebih dari 30 hari nggak dimodify juga, maka kita pindahkan ke archive. As simple as that gitu ya. Jadi sekarang kita udah punya dua rule. Kita bisa lihat di code view ya. Jadi di sini after modification 7 dia ke cool, kalau 30 maka dia jadi archive. Udah, sesimpel itu gitu. Jadi secara otomatis maka data-data kita yang tadinya dari hot 7 hari udah nggak pernah diubah, maka akan pindah ke cool. Kalau 30 hari nggak pernah diubah, maka dia akan pindah ke archive. Oke. Nah, dengan cara seperti ini harapan saya nanti rekan-rekan jadi bisa menghemat banyak biaya dari sisi storage. Storage aja sebenarnya udah murah ya, tapi kalau kita bisa pindahkan ke cool, kemudian kita pindahkan ke archive, maka ini akan sangat membantu nanti ketika datanya semakin besar, terutama untuk data-data yang memang kita harus simpan cukup lama ya. Jadi kalau saya tunjukkan kembali perbedaannya tadi antara hot, cool, dan archive, memang secara pricing lumayan gitu, jadi rekan-rekan bisa memanfaatkan. Oke,
Semoga penjelasan saya membantu rekan-rekan mengerti bedanya hot, cool, dan archive tier di Azure Storage dan bisa dimanfaatkan dengan lifecycle management tadi ya, supaya secara otomatis nanti dia pindah ke tier yang lebih rendah gitu ya, dari hot ke cool ke archive, lebih murah tapi datanya tetap bisa kita simpan. Oke, semoga sangat membantu. Silakan kalau ada pertanyaan disampaikan di bagian komentar, nanti saya akan coba jawab. Dan sampai jumpa di sesi saya selanjutnya. Terima kasih karena sudah bergabung di channel My Digital Thoughts. Jangan lupa untuk subscribe di channel ini dan aktifkan juga notification supaya rekan-rekan mendapatkan notifikasi ketika ada video-video terbaru. Jangan lupa juga untuk berkunjung ke blog saya di irving.web.id. Terima kasih.